Hai, aku Giftania Salsabila Putri, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia yang lagi KKN. Di sini aku punya info untuk kalian semua mengenai pentingnya vaksin di masa pandemi. Kenapa ya di masa pandemi seperti ini harus vaksin? Kita kupas tuntas yuk. Vaksin dibuat sebagai cara terbaik mencegah penularan penyakit yang belum ada obatnya. Seperti penyakit COVID-19 yang sampai sekarang pun masih begitu tinggi penularannya. Adanya vaksin jelas menjadi harapan paling baik untuk menekan angka penularan COVID yang semakin tak terkendali. Inilah mengapa vaksin corona menjadi vaksin wajib untuk setiap lapisan masyarakat. Memang bagaimana sih cara vaksin bekerja? Oke, kita simak ya. Kuman ada di sekitar kita, baik di lingkungan kita maupun di tubuh kita. Saat seseorang yang rentan terkena organisme berbahaya, hal ini dapat mengakibatkan penyakit dan kematian. Tubuh memiliki banyak cara untuk melindungi diri terhadap patogen. Kulit, mukosa, dan silia menjadi penghalang fisik untuk mencegah patogen memasuki tubuh. Saat patogen menginfeksi tubuh, pertahanan tubuh kita yang disebut sistem imun terpicu dan patogen tersebut diserang serta dihancurkan atau diatasi. Singkatnya begini loh, vaksin merupakan antibodi baru dan vaksin adalah fragmen kecil yang dilemahkan dan tidak berbahaya dari organisme, termasuk bagian-bagian antigennya. Fragmen ini ada dalam jumlah yang cukup sehingga tubuh kita dapat belajar untuk membangun antibodi khusus untuk organisme tersebut. Kemudian, jika tubuh bertemu dengan antigen organisme yang sebenarnya di kemudian hari, tubuh sudah tahu cara mengalahkannya. Kamu tahu nggak sih bahwa vaksin ini melindungi individu? Heads, bukan individu aja loh yang dilindungi, tapi semua masyarakat. Semua orang terlindungi, termasuk orang-orang yang tidak dapat diimunisasi akibat kondisi kesehatan yang penyerta. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih harus disuntik 2 kali vaksin COVID-nya? Yuk kita lihat penyebabnya. Kekebalan tubuh baru terbangun sepenuhnya dalam kurun waktu 28 hari setelah penyuntikan yang kedua. Ingat ya, penyuntikan yang kedua. Meskipun sudah divaksinasi, dalam 2 minggu ke depan sangat amat rawan terpapar, kata Dr. Hindra dilansir dari situs Kementerian Kesehatan. Menurut Dr. Hindra, suntikan pertama vaksin COVID-19 ditujukan untuk memicu respon kekebalan awal. Kemudian, suntikan kedua vaksin COVID-19 bertujuan untuk menguatkan respon imun yang sudah terbentuk setelah penyuntikan pertama. Jarak penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua ini harus berapa lama sih? Nah, kita lihat ya. Ternyata jarak penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua ini bergantung pada jenis vaksin yang didapat saat pertama kali. Untuk vaksin COVID-19 produksi Sinovac dan Bio Farma, waktu terbaik untuk penyuntikan dosis kedua adalah 28 hari setelah suntikan pertama. Sedangkan untuk vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca, dosis kedua diterima 12 minggu setelah dosis pertama. Lalu merek vaksin yang bagus apa ya? Jenis vaksin di Indonesia adalah pemerintah telah resmi mengumumkan 7 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, yakni vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan vaksin PT Bio Farma. Dari ketujuh jenis vaksin tersebut, sudah ada beberapa yang masuk dan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi hingga saat ini. Di antaranya adalah vaksin COVID-19 buatan Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Moderna. Nah, kita lihat yuk. Ini merupakan 3 jenis vaksin yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah vaksin Sinovac.
yaitu vaksin buatan perusahaan bioteknologi asal China. Sinovac ini dikembangkan dengan teknologi vaksin inactivated virus atau virus utuh dari SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, yang sudah dimatikan. Tujuannya adalah untuk memicu sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa menimbulkan respon penyakit yang serius. Vaksin AstraZeneca merupakan vaksin COVID-19 yang dikembangkan perusahaan vaksin asal Inggris bersama ilmuwan di University of Oxford. Vaksin COVID-19 ini berbasis vaksin vektor adenovirus simpanse. Artinya, pengembang vaksin mengambil virus yang biasanya menginfeksi simpanse dan dimodifikasi secara genetik untuk menghindari kemungkinan infeksi parah terhadap manusia. Yang ketiga, vaksin Sinopharm. Vaksin corona yang dikembangkan Beijing Bio Institute Biological Product ini adalah salah satu jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksin gotong royong di Indonesia bersama dengan vaksin Moderna asal Amerika Serikat. Vaksin ini menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dimatikan untuk memicu respon kekebalan sehingga mencegah keparahan terhadap infeksi penyakit. Kamu harus tahu, vaksin di Indonesia sudah aman dan halal loh. Jadi, ayo vaksin untuk melindungi diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Dengan vaksin, sudah dipastikan bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Jadi, kalau misalnya COVID-nya udah turun, pendidikan bisa berjalan normal lagi loh. Segitu aja informasi yang bisa aku berikan. Sampai jumpa di informasi lainnya. See you!